Di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota, sebuah desa bernama Kayuman menyambut pagi dengan kesederhanaan. Dari sebuah dapur kecil, aroma bakpia hangat perlahan mengisi udara. Dari sinilah sebuah perjalanan panjang dimulai. Di balik dapur sederhana ini ada seorang pria bernama Bapak Maryadi. Bertahun-tahun hidupnya dihabiskan sebagai karyawan bakpia. Dari pengalaman itulah tumbuh sebuah mimpi sederhana, berdiri di atas kaki sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryadi, umur 41 tahun, alamat di Kayuman, RT 10 RW 2, Serut, Gedangsari, Gunung Kidul. Untuk menjalankan usaha ini, pertama dulu saya terinspirasi dari bos saya. Istilahnya dulu saya kerja ikut orang, termotivator oleh bos saya. Akhirnya di 2017 kita mencoba untuk produksi sendiri. Akhirnya ya bisa seperti inilah gitu. Nama bukan hanya sekedar tanda, ia adalah doa. Angka yang menyimpan harapan dan identitas yang lahir dari desa. Waktu berjalan dan ketekunan mulai menunjukkan hasil. Dapur kecil yang dulunya sunyi kini dipenuhi aktivitas, sebuah tanda bahwa proses tak pernah berbohong. Bakpia ini ditawarkan ke tetangga dan warung-warung di desa. Pelan-pelan namanya mulai dikenal, bukan karena besar, tapi karena jujur dalam rasa. Untuk pertama produksi kita ada karyawan tiga untuk membantu kita produksi. Terus ya berjalannya waktu sampai sekarang udah ada 12 karyawan. Untuk penjualan kita nganpas di area Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sampai sekarang masih berjalan.
dan akhirnya kita punya pengen buka usaha lain, dan akhirnya kita buka toko oleh-oleh sendiri. Dari 2022 kita buka pertama di Jogonalan, sampai sekarang ada 4 toko. Di 2025 kemarin ada 4 toko, dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Namun perjalanan ini tidak selalu berjalan lurus. Tahun 2020 pandemi datang membawa keheningan. Produksi berhenti, harapan diuji. 2 tahun tanpa produksi, tanpa pemasukan, hanya pertanyaan tentang masa depan. Untuk rintangan dari awal kita buka atau merintis usaha ini di 2020 itu adanya pandemi. Selama 6 bulan bisa dikatakan kita tidak produksi. Akhirnya di 6 bulan selanjutnya kita bisa produksi, walaupun tidak setiap hari produksi, dan akhirnya sampai sekarang masih bisa berjalan. Usaha ini tidak berakhir di sana. Saat keadaan mulai membaik, bakpia 17 Jito kembali diproduksi. Bapak Maryadi juga mencari beberapa karyawan untuk membantu proses produksi. Untuk kita bangkit kembali, kita pede aja. Dalam artian kita pede itu kita jual pasti ada yang beli, gitu aja. Kerja keras dan konsistensi Bapak Maryadi akhirnya berbuah manis. Ia membuka toko pertamanya yang bertempat di Prambanan. Usaha bakpia ini semakin ramai hingga Bapak Maryadi memiliki 4 cabang toko bakpia, dan ia juga mendistribusikan bakpia-bakpianya keluar kota seperti Kudus, Kediri, dan Kebumen. Harapan ke depan untuk bakpia Jito atau bakpia 17, mudah-mudahan tambah jaya, tambah lancar, dan akhirnya bisa apa yang kita harapkan itu tercapai. Dan untuk pesan-pesan buat rekan-rekan semua, memulailah untuk usaha sendiri. Sekecil apapun usaha sendiri itu kamulah bosnya. Dari kisah Bapak Maryadi, kita bisa belajar bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya. Dengan ketekunan, kesabaran, dan keberanian untuk memulai kembali, usaha kecil mampu tumbuh dan memberi kehidupan. Bakpia 17 Jito bukan hanya tentang rasa, tetapi tentang perjalanan, perjuangan, dan harapan.